yang paling saya takutkan adalah misalnya kita tidak minta-minta, yang selalu saya khawatirkan dari awal, ya Allah bagaimana kalau tiba-tiba saya baru duduk terus ini pasien dari belakang mbak. Dia skizo yang sampai berjalan-jalan gitu ya. Kalau dorang sudah kayak mendekat, beginilah saya, mbak pinggir. Saya lihat, oh iya simpan situ. Baru kayak kembali lagi ke posisiku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi balik lagi di lembar baru, di podcast lembar baru UN Media. Jadi hari ini teman-teman, kita ada kedatangan bintang tamu spesial yang sangat luar biasa. Ada Kak Nurul, halo. Halo teman-teman. Ada Kak Nurul Asri Arifin, kemudian ada Kak Faradila. Halo guys. Kayaknya teman-teman lembar baru sudah sangat tidak asing lagi dengan Kak Faradila ini. beliau lagi. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita mau bahas terkait dengan, mungkin ini sudah familiar ya teman-teman di kalangan mungkin anak-anak keperawatan atau kebidanan. Jadi mereka punya kewajiban untuk namanya dinas. Nah, kemarin Kak Nurul sama Kak Farah ini habis dinas di penghujung akhir semester 5. Iya, ya kan? Awal Februari. Oke, awal Februari. Dinasnya di salah satu rumah sakit yang ada keperawatan jiwanya. Berarti dinasnya memang keperawatan jiwa ya? Iya, benar sekali. Berarti fokusnya ke jiwa. Atau ada beberapa stase begitu? Sebenarnya Nis, itu kita ada 3 stase. Oke. Yang pertama itu keperawatan dewasa, tapi kami bilangnya keperawatan medikal bedah untuk dipraktekkan, didinaskan. Terus yang kedua itu anak, keperawatan anak. Tapi yang ketiga itu keperawatan jiwa. Iya, oke. Tapi itu kita beda-beda yang stase pertama kali dinasnya apa. Kalau saya pribadi itu saya dinas pertamanya itu di jiwa. Oh, berarti Faradila juga, tapi beda minggunya mungkin. Iya, beda. Saya di jiwanya minggu terakhir. Oh, minggu terakhir. saya Tapi minggu beda rumah sakit. Beda. Sama. Beda. Oh, beda. Ya. Oke. Jadi hari ini kita akan berfokus ke yang stase jiwa. Oke. Gitu, oke? Ya, oke. Oke, ada pertanyaan. Waktu pertama kali kalian itu kan turun dinas kan? Ini yang untuk jiwa, oke? Untuk jiwa. Ada tidak perbedaan antara pengalaman pas kalian masuk ke rumah sakit yang umum sama yang ada sih keperawatan jiwanya ini? Jawabannya jelas beda. Oke. Mungkin pengalamannya kalian bedanya Siapa yang mau duluan? vibes-nya mungkin. Oke, karena saya minggu pertama. Oke, Nurul duluan. Sebenarnya tantangannya itu di pasiennya. Oke. Selama ini kan kita cuman kayak yang pasien sakit perut. Iya, yang tapi, normal-normal kan. Tapi kalau di jiwa itu kan pasien yang memang kita taunya mereka tidak seperti biasanya, mungkin sekarang ada posisinya sakitnya sakit. Tidak terlihat, Ya, lebih ke tidak, psikis kan. Betul. Jadi itu kayak jadi PR baru, bagaimana caranya mendekatkan diri. Walaupun memang di kampus itu kita sudah diajar sebelum turun dinas kan ada OSCE juga, ada praktek. Jadi kayak ini kayaknya caranya kayak yang diajar kemarin. Kan ada kami dikasih SPTK juga. SPTK itu strategi pelaksanaan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. SPTK itu untuk jiwa, tapi tidak untuk semua stase. Itu SPTK cuman untuk jiwa. Kalau di untuk komunikasi dengan pasien jiwa itu SPTK-nya harus kayak misalnya pasien dengan jadi setiap jiwa itu kan ada diagnosanya. Diagnosa jiwa itu ada 7. Jadi misalnya salah satunya pasiennya itu mengidap dari 7 diagnosa keperawatan jiwa, itu ada SPTK-nya memang. Jadi kayak kita diajarkan bagaimana sih komunikasi supaya tidak menyinggung perasaan pasiennya. Oh, berarti gitu. Yang kalian lakukan di OSCE di kampus langsung diterapkan di rumah sakit. Itu kira-kira bedanya jauh sekali atau tidak? Atau mungkin kayak ternyata vibes-nya seperti ini, atau ternyata mungkin ada yang tidak kalian pelajari tapi bisa diterapkan pada saat di rumah sakit. Kalau untuk itu pasti ada, karena tantangan setiap lahan itu pasti beda-beda. Apalagi saya posisinya di rumah sakit yang ada perawatan jiwanya, itu saya di ruang perawatan. Jadi
kalau misalnya dari IGD itu masuk ke ruang perawatan, dia sudah tenang, pasiennya sudah tenang dan rata-rata sudah mau pulang. Tinggal rehabilitasnya ya, begitu. begitu. Sisa kayak recovery-nya bagaimana, apakah cepat atau lama, yang penting dia sudah tenang, pasiennya sudah tidak mengamuk, sudah masuk di ruang perawatan, itulah yang saya tangani di ruang perawatan. Oh iya, oke. Berbeda dengan tempatnya Farah. Nah, kalau Farah bagaimana? Kalau saya dinasnya kan di poli. Jadi pasien yang ada gangguan seperti bukan gangguan psikis begitu jarang ada, tapi jarang gitu. Oh iya, Nah, oke. tapi kita yang bagusnya juga alhamdulillah kemarin itu kita sempat kunjungan ke rumahnya pasien, tapi dia dalam masa rehabilitasi sudah gitu. Oke, Gitu. menarik. Berarti beda-beda Iya. kasus pasien-pasien yang di ini ditangani, yang dihadapi. Iya, beda-beda. Oke, tantangan terbesar pada saat kalian berinteraksi langsung dengan si pasiennya Tantangan terbesar siapa duluan? sejauh ini? Farah mungkin dulu. Farah Tadi kan dulu. Nurul sudah. Oke. Ini saya mau cerita sedikit, kan kemarin kita ke rumahnya pasien untuk kunjungan. Sebenarnya kita kan ada banyak, cuman yang saya ini kayak tidak tenang, cemas. Iya, anxiety duluan. Iya, anxiety duluan. Ini orang semua duduk, saya berdiri, berdiri. Tapi ini kan sementara bicara dengan keluarganya pasien, kan. Berdiri. Ada pasiennya? Pasiennya ada tapi di dalam. Oh, Tapi sempat kita lihat yang Oke. kayak, tapi sudah matanya begini. Kalau si pasiennya ini, mohon maaf, gangguan jiwanya ini segi apa? Skizo, anxiety atau apa begitu? Skizo. Atau skizo? Dia skizo yang sampai berjalan-jalan begitu ya. Ya oke. Terus? Terus, nah pertama saya sudah takut duluan kan kayak, tapi kan kita lihat itu pasiennya, dia alhamdulillahnya sekarang menetap di rumah, tidak lagi berjalan-jalan, kan sudah masa rehabilitasi kan, dikasih obat juga. Terus yang kayak, saya lihat, aduh, pantaku sudah tidak enak ini. Oke. Yang kayak orang semua berdiri. Kita kan kesana tidak cuman mahasiswa tuh, ada kakak perawatnya, ada penanggung jawabnya yang bakasi kita ikut. Yang kayak, aduh, saya sudah kode-kode dan itu kakak-kakak, sakit perutku ini. Saya sudah berdiri, berduduk, baru saya bilang, aduh lama sekali ini bapak bercerita. Saya sudah takut ini. Takutnya apa? Takutnya pasiennya kan, mohon maaf ya guys ya, pasiennya besar. Yang kayak saya takutnya dia kan berduduk begitu, yang kayak tiba-tiba dia mau berdiri, dia apa-apa ya. Saya intinya pikiranku salah dari duluan nih. Dengan Farah yang botol Yakult. Pokoknya baru posisinya saya duduknya dihimpit lagi, yang kayak dihimpit ada kursi, di depannya ada kursi sih. Tidak, saya dorong semua, nanti dorong ini, saya dorong ini. Itu sih panik. Kalau saya yang Oke. ketemu pasien duluan. Nurul, tantangan terbesar pada saat interaksi langsung dengan pasiennya? Jujur lebih ketakut. Oh ya. Karena posisinya kan kita pertama kali juga ketemu dengan pasien di rumah sakit, itu. Tapi itu seru. Sebenarnya kalau dibilang tantangannya cuma bikin asker. Oh ya, oke. Sama kayaknya Nurul ruangannya laki-laki semua kan? Ruangan itu kan laki-laki semua. Baru yang paling saya takutkan adalah misalnya kita tidak minta-minta, yang selalu saya khawatirkan dari awal, ya Allah bagaimana kalau tiba-tiba saya baru duduk terus ini pasien dari belakang Mbak. Iya, apalagi banyak kan laki-laki kan. Itu yang saya takutkan. Terus Nurul sendiri perempuan. Apalagi kami satu kelompok 7 orang itu perempuan semua. Tapi ternyata pas sampai sana ada kampus lain juga, itu ada laki-lakinya 2 orang. Baru saya kayak yang cuman, ya Allah, semoga ini tidak diapa-apakan saya dari belakang. Baru posisinya kalau makan itu, kalau misalnya jam makan pasiennya biasa dilepas. Oke. Dilepas dari. Berarti kalian pantau dari kayak kamarnya. Oh ya Allah, itu kalau dilepas saya kayak cuman yang ini kan pintu, posisinya ini sini pintu. Saya kayak yang di sampingnya pintu, betul-betul sampingnya pintu. Kalau dekatnya kayak kenapa langsung lari? Kak. Oke. Baru dorong bataronya itu kalau sudah makan, piringnya di samping tempatku berdiri. Baru kalau dorong sudah kayak mendekat, beginilah saya, pinggir. Saya lihat, oh ya simpan situ. Baru kayak kembali lagi ke posisiku. Bukan saya takut sama mereka, cuman takut sama apa yang akan terjadi ke saya. Apalagi energinya mereka. Dorong kan laki-laki juga laki-laki kan. Baru banyak satu bergerombol. Saya kayak cuman yang, ya Allah, lindungilah saya ya Allah. Oke. Langsung baru kayak apalagi di sana
kan lo ruang laki-laki, baru perawatnya juga laki-laki semua. Jadi kayak tidak takut juga, tapi takut tetap ada itu kayak tetap ada. saya ini takut nanti kenapa-napa. 1:10 kan orangnya juga. Tapi kalau ada orang di dalam ruangannya itu tidak kenapa-napa, cuman kita kayak biasa ketawa-ketawa, seru-seru, cerita-cerita, kenapa mereka bisa sampai masuk di sana. Gitu. Tantangannya tunggu nih. Tunggu. Tantangannya adalah escape. Escape. Karena escape jiwa sangat jauh berbeda dengan escape kayak stase lainnya. Kamu nggak merasakan karena kamu buat resume ya. Oh, berarti Farah tidak dapat escape. Kan kalau yang escape itu kan hanya untuk keperawatan. Tapi ruang keperawatan. tapi saya kan poli. Jadi cuma resum. IGD juga resum, tapi 4 mereka Tapi buat. tantangannya pasien. Iya, tantangannya pasien. Kalau Nurul tantangannya escape. Tantangannya pasiennya susah. Adil sih. Cuma ada tantangan lain sebenarnya. Itu kayak bangun hubungan dengan pasien itu. Jadi dalam jiwa itu ada namanya BHSP, bina hubungan. Sebenarnya semua ada, cuman kalau di jiwa kita harus BHSP-nya itu apa yang kita tanyakan, apa yang pasien jawab harus kita tuliskan. Itu adalah bagian dari escape-nya. Di BHSP-nya itu kayak gimana? Susah juga kalau kau mau langsung tarik perhatiannya pasien tanpa kasih apapun. Oh, berarti mereka maunya ada imbalan dulu. Nah, biasanya begitu. Tapi karena kita juga ada perasaan kalau tidak dikasih apa-apa juga kayak bagaimana, baru mereka kayak kasihan. Tapi itu tidak apa-apa, maksudnya tidak apa-apa. Mereka nanti tidak menuntut lebih mungkin atau Dan apa. bagusnya kemarin di ruanganku itu tidak ada yang menuntut begitu, tapi kalau mereka dikasih ya senang. Begitu. Mereka cari kayak kau harus kasih saya. Iya, takutnya kan, takutnya tidak ada. Pas dikasih minta lagi. Tidak, berarti itu tidak tapi ada. Tapi biasa kayak Nurul 5.000 dulu. Tidak ada uangku ini 2.000 saja. Iya 2.000 saja. Oke, lanjut. Caranya kalian membangun komunikasi sama si pasien. Iya, sebenarnya tidak jauh-jauh dari yang saya bilang tadi. Kayak pertama bilang, baru yang susah sekali itu kalau dapat yang kan kemarin kalau kami di ruangan itu dibagikan pasien, bukan kita yang pilih sendiri, dibagikan sama si AI, itu dari penanggung jawab lapangan, dikasih ini pasienmu, dapatlah saya yang ya sudah terbilang lumayan tua, sudah cukup umur, itu susah sekali untuk dia ingat dengan saya. Karena kalau supaya tercapai komunikasinya kita kayak yang BHSP saya bilang tadi, itu pasien harus ingat dengan saya. Jadi kayak satu hari tuh 10 kali, 20 kali barangkali saya tanya, Bapak masih ingat dengan saya? Ingat dek, tapi cuma mukanya. Lupa namanya. Yang penting dia ingat muka sih sebenarnya. Dari itu datanglah lagi saya, Bapak masih ingat dengan saya? Ingat. Namamu dari Ento? Ya Allah. Oh iya Bapak. Urulnya lagi yang diajarkan urul. Pas lagi kayak sebentarnya, Bapak masih ingat dengan saya? Langsung dia bilang, oh iya. Nurul kan jadi kayak berarti gitu. Berarti strateginya Nurul bangun hubungan ya itu diremain terus. Kalau Farah ada tidak caranya? Atau mungkin awal-awal dekati keluarga dulu atau kasih apa dulu sama pasien? Mungkin agak susah sih kalau mereka karena kunjungannya tidak setiap hari. Tidak setiap hari gitu. Berarti beda kalau poli dengan keperawatan. Iya. Tapi kalau kita di poli kemarin lebih ke kayak apa namanya? screening gitu, screening untuk anak sekolah mereka bagaimana, yang screening anak sekolah sih. Oke. Ada tidak momen-momen pada saat kalian canggung atau takut, caranya kalian mengatasi itu bagaimana caranya? Kalau mungkin karena saya lebih sering berinteraksi dengan pasien, itu kalau caraku kalau mulai lagi kayak takut, saya panggil temanku. Yang penting ada yang bertemankan. Bilang, biasa itu yang saya temani itu Fadila, saya bilang Fadil, ayo temani saya bicara sama siapakah yang bisa diajak lagi bicara, karena misalnya kan situ ada 2 ruangan sini sama ruangan sini. Kalau misalnya saya sudah dari sana, karena pasienku di ruangan yang satu, di ruangan yang ini lagi yang di depan, yang pokoknya yang paling besar lah, itu biasa kita kayak yang Fadila, boleh temani saya lagi ke pasien situ? Maksudnya, oh ya, pas kita sudah situ. Yang awalnya takut karena sudah ada yang temani bisa diselingi dengan bercanda. Jangan bicara kayak cuman Bapak, siapa namanya Bapak? Kenapa bisa masuk di sini? Cuma berdua lagi. Dia pukul kau kalau begitu.
Oke. Nah, jadi kayak panggil teman dengan sering bercanda, "Bapak, sudah makan? Mau makan gula-gula?" Supaya tidak canggung, supaya terbiasa Mau makan dan keripik. tidak takut juga. Iya, di kayak ya tawarilah kayak biasa itu kalau ada penjual kan banyak penjual-penjual biasa yang lewat ruangan belikan kayak kue-kue begitu baru dibagi. Pokoknya kalau kau beli satu ndak bisa. Semua harus dapat. Semua harus dapat. Karena Jadi, berebut. ya biasa saya beli yang paling banyak dan yang paling murah. Tapi pernah kejadian Apa yang itu? beli cuma satu terus berebut. Atau tidak pernah. Tidak ada sih. Tidak Karena pernah. tidak pernah beli satu. Memang harus semuanya. semua. Karena ndak enak juga kalau cuma satu. Oke. Kalau Farah? Kalau saya sih apa ya? Karena kan yang kita pasiennya kan harus kan kita dinasnya kemarin cuma 1 minggu. Jadi kita ketemu pasiennya itu cuma 2 kali kunjungannya. Oh. Dan kan pasien yang harus dikunjungi itu banyak. Jadi yang pasien kemarin udah kita kunjungi lagi, pasien yang lain lagi. Yang lain. Oh. Tapi kalau untuk apa tadi yang cara Jadi bukan kayak Nurul yang intens ketemu, bangun hubungan. Iya, tidak. Tapi kalau untuk yang kayak supaya tidak takut, kalau takut ketemu orang itu tidak sih, karena kan kita rame di situ. Iya, yang rame kunjungan. didampingi sama adik Injo kan keluarga kan. Tapi pernah kan kemarin kita yang ke pasien kemarin. Assalamualaikum Ibu. Cuk cuk cuk. Siram pakai air. Disiram kok pakai air? Basah kos kaki dan sepatu. Ini pasiennya ini kan saya konfirmasi ulang sama kakak si Aiko yang bawa saya pergi. Kakak ini kenapa pasien ini kakak? Tiba-tiba kan kita bahas salam kemarin tadi pas datang. Dia ini bakal bersih rumahnya. Rumahnya ini sudah bersih sekali, sudah bersih. Dia siram terus. Nah, ketemulah dengan mamanya. Ini yang pasien ini mama dan anak ada gangguan begitu. Oh, dua-duanya. Tapi yang mamanya ini mereka ini sudah bisa diajak berkomunikasi semuanya karena kan minum obat. Tapi ini katanya ini yang anaknya ini ada sedikit gangguan penglihatan. Oh. Jadi yang kayak Assalamualaikum Ibu. Gangguan penglihatan Kayak tidak dia lihat sekali ada orang, jadi harus dikasih dekat gini. rabun begitu. Iya. Oke. Tapi dia ini siram terus. Jadi dia lihat kau dia siram. Ada berapa 2 orang kita basah. Diambil air. Cak 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 cak. Saya bilang Hama. Kasih babisin teman aku Hama kole deh. Mau bapel studio ini. Tapi basah semua lantainya. Saya bilang, "Ai, tiba-tiba basah saya mundur." Dia lebih kayak cuci lantai sih, bukan Iya. Banyak pel. ayam kah di sana? Nggak ada Siapa ayam. tahu kau siram tai ayam. Nggak ada ayam. Nggak tahu ya pas kita orang datang tidak ada ayam. Sama sampai basah. Dia kasih basah lantainya dia siram. Oke. Sampai basah itu kos kaki, tapi yang kayak aduh agresif tuh dia ini. Saya sudah berpikiran begitu lagi yang di pasien yang kedua ini. Tapi untungnya tidak. Ternyata pas habis itu yang kayak dia bilang kita bilang ini kakak kakak takut. Dia bilang itu kakak cepat salim cepat. Oh iya disalim dulu, habis itu disalim. Ibu, tapi matanya dorang liar yang kayak Oh iya, tidak tenang. Iya, karena kan kalau kakak itu dia suka kenal kita yang baru ini baru kita pakai baju putih semua kayak aduh. Orang asing kan. Iya. Apa ini? Nakes, Mau apa diapa lagi ini? saya? Mau diapa lagi saya? Mau di apa lagi ini? Jadi itu sih kalau saya. Oke. Ada tidak pasien yang ceritanya menarik? Dan bagaimana ceritanya? Sebenarnya kalau mau dibilang menarik atau tidaknya tidak tahu. Karena rata-rata ceritanya orang sama. Oke. Di ruanganku itu kan ruangan laki-laki, dan rata-rata penyebabnya mereka ada di dalam adalah perempuan. Oh, galau, Oke. gamon. Nah, jadi tapi itu kisahnya mereka kenapa bisa sampai situ, itu yang bikin menariknya, bukan kenapa mereka masuk, alasannya masuk. Iya. Berarti cerita sebelum mereka masuk. Kenapa mereka masuk? Iya. Bukan karena mereka mengidap itu. Ya, begitu. Itu yang paling membekas sih. Karena saking banyaknya, terus ingatanku ini Iya. tidak bisa terlalu lama menyimpan memori-memori. Yang cuma 2 MB. Oke. Jadi yang saya ingat itu yang paling terakhir, ini dia setauku dia ada pacar,
Tapi tidak tahu di mas pacaran kah atau putus atau bagaimana. Terus tidak tahu bagaimana hubungannya. Pas di sana masuk di ruangan, dia tanyalah. Dia masuk di hari ke pasien baru. Bukan dari baru. Pertama ada pas kami masuk. Jadi pas memang kami ada hari Rabu kalau tidak salah. Tapi dia sudah dari IGD berarti? Iya, dia sudah dari IGD. Baru berapa hari masuk ke perawatan? Iya, masuk ke perawatan. Itu dibilang dia langsung panggil namaku. Tapi bukan Nurul. Oke. Dia panggil siapa? Anggaplah A. Oke. Bilang A. Terus saya bilang A apa? Saya bilang apa? Nah itu posisinya saya di depannya tapi bukan untuk bicara dengan dia. Oke. Bicara dengan pasien yang lain tapi yang di dekatnya. Tiba-tiba datang dia panggil saya tuh. Tapi ini posisiku di depannya. Kayak begini ya. Okay. Nah ini kan palang antara saya dan dia. Iya. Asik palang. Oke. Ini pokoknya batas antara saya dan dia. Ini dia, ini saya. Memang posisiku begini, tapi pasien yang diajak bicara di sebelah sini. Oh, di sebelahnya. Serong. Oke. Serong begini. Baru dia bilang, apa? Ajak juga sahabat cerita. Hah? Ya mau cerita apa paling kita? Berarti Nurul tidak klarifikasi kalau saya bukan A, begitu. Saya itu Nurul tetap mengikuti alur. Awalnya tidak dulu, saya bilang siapa A? Saya bilang begitu. Siapa A? Saya bilang A itu pacarku. Baru saya bilang lah. Baru kenapa kau bilang kan saya A? Berarti kau bilang saya ini pacarmu? Langsung dia bilang tidak. Soalnya kau saya lihat mirip pacarku. Bilang tidak. Namaku itu Nurul. Mulai sekarang panggil saya Nurul. Kalau kau panggil saya A, saya tidak mau datang ke kau. Langsung bilang. Oke Nurul. Oke. Nah sudah itu ternyata kayak long story short, tiba-tiba kayak hari terakhir begitu adalah kakak perawat tanya ke dia, kenapa kau berjalan? Misalnya kayak dari sini ke mana lah begitu ke daerah yang jauh. Pokoknya pokoknya jauh lah dia jalan ternyata. Kenapa kau jalan dari sini ke sana? Jauh sekali dia jalan pokoknya. Terus dia kayak yang tidak. Itu sampai sekarang itu masih saya pertanyakan kenapa dia jalan. Apakah karena dia putus dengan pacarnya? Oke, berarti dia ini masuk rumah sakit karena itu? Ya, karena dia jalan jauh itu. Dan entah karena pacarnya itu sampai sekarang saking membekasnya kayak kenapa dia jalan gitu. Aduh, saya jadi takut jalan jauh lagi. Takutnya diangkut. Mungkin dia jalannya supaya bekas hilang stresnya. Tapi pas awal dia masuk kayak yang masih normal tapi sudah tenang tapi terlalu tenang, saking tenangnya sampai kayak sayu-sayu. Iya. Oke. Waktu dia tanya saya itu ajak saya bicara, dia begini, ajak juga saya bicara. Kenapa cuman dia? Saya bilang, apa mau diajak bicara apa? Nah pas kita kenalan itu, pas awal-awal ini kenalan, ditahanlah tanganku. Di situ saya panik. Dia tidak mau lepas. Lepas. Kayak tiada saya bilang lepas, cuman pas dia tahan itu kayak yang iya, oke, nama aku Nurul. Langsung kayak pokoknya saya tarik tanganku sampai bisa tarik. Nah dari situ kayak saya bilang, entah dia putus dengan pacarnya atau bagaimana. Tapi pas kami sudah mau keluar dari ruangan, dia berubah. Berubah apa? 180 derajat. Better kah? Makin parah kah atau bagaimana? Nah itu yang jadi pertanyaan baru lagi. Apakah dia yang awal itu dia yang sebenarnya atau dia yang di akhir itu dia yang sebenarnya? Karena kan awalnya dia kayak masih ramah begitu. Pas di akhir jangankan bicara, dia lihat pun kayak yang apa kau? Tiada dia mau ajak bicara, yang dia kerja tidur terus. Jadi Judas. Judas marah-marah. Bahkan cuman karena korek. Dia kasih saya korek. Nurul ambil ini korek, buang. Kenapa? Buang saja. Kenapa kau bertanya lagi? Hati kecilku menangis. Langsung sakit hatiku dikasih begitu. Langsung, ya Allah.
begini paling rasanya dibentak begitu sekali. Tapi kalau diagnosisnya itu rata-rata apa? Dan rata-rata umurnya juga? Kalau diagnosis medisnya itu rata skizofrenia. Oh, berarti mostly kebanyakan Iya. skizo. Iya, Kalau Farah? skizofrenia. Tapi kalau saya sih kalau yang di poli itu rata-rata yang masih usia muda itu cemas sih. Kalau diagnosis Oh, anxiety. Kalau rata-rata anxiety. usianya? Kalau sama Nurul? Kalau sama saya tunggu diagnosa itu kalau diagnosa medis. Oh ya, oke. Tapi kalau diagnosa keperawatan itu rata-rata halusinasi. Ah, iya, skizo kan halusinasi Ya, kan. dan itu sedikit sekali yang diagnosa lain, pasti rata-rata halusinasi. Rata-rata usianya? Rata-rata usia Range usianya? Mungkin 20 sampai 30-an. mudah sekali dengan Tua yang bukan Kalau muda sekalinya umuran berapa? 17, Remaja kah? 16 Oh, remaja atau 17, berarti. ya remaja. Terus kalau yang selain muda sekali, yang tua. Yang tua ada? Ya, bukan juga tua sekali, tapi kayaknya tua sekali juga deh. Soalnya kayak sudah putih-putih rambutnya. Oh, berarti range-nya dari remaja-remaja sampai yang tua-tua. Tapi Berarti usia untuk pertengahan yang paruh tidak baya ada? itu tidak ada. Ada tapi kayak cuma 1-2. Kayak yang bapak-bapak, Uh-uh. yang orang-orang dewasa itu kurang. Rata-rata itu umurnya kayak 17 sampai 20, terus langsung lanjut ke 50 kah, Oh, 40. Rata-rata Ada yang kayak usianya. 30-an begitu. 20-an, 25 ke atas sampai 30 ke bawah itu jarang. Oke, kalau Farah Kalau rata-rata usianya? Kalau yang kita dapat anxiety-nya itu rata-rata yang masih muda itu ya 17 ke atas. Oh, berarti sekarang kesehatan mental Iya. banyak menyerang anak muda. Oke. Terus ada cerita kemarin di keluarga pasien, saya tidak tahu itu apa namanya kesehatan psikis itu apakah betul dari bisa jadi dari keturunan. Oh ya, oke. Ya. Tapi rata-rata dari keterangan keluarga ketika range umurnya mereka 25 tahun akan muncul gejala itu. Oh iya, di ruanganku juga itu ada. Ini pasiennya. Berarti kalau di keluarganya ada riwayat seperti itu, bukan bisa kemungkinan. Ya, Ya. itu besar sekali kemungkinannya. Maunya ini based on experience kan, pengalaman mereka di keluarga. Pengalaman keluarga sih. Itu pasiennya temanku, itu bapak, tapi dia sudah pulang pas hari terakhir ke kami. Ternyata dia itu kan halusinasi pendengaran. Nah, ini pas ditanya sama temanku, keluarganya ada tidak yang kondisinya sama dengan bapaknya? Dia jawab ya ada, anakku juga sama kayak saya. Iya. Nah, jadi pas itu kayak, jadi ekspektasiku itu, oh anaknya begitu juga, mungkin anaknya terlihatnya kayak yang lusuh, mungkin kalau tidak bisa merawat diri. Tapi ternyata yang datang menjemput bapaknya ini adalah anaknya yang kami duga dengan kondisi yang sama. Pas dilihat Ternyata sehat, iya kak, normal. entah bapaknya yang halusinasi soal anaknya atau anaknya Bisa menutupi itu. iya begitu. Jadi kayak ternyata yang kita lihat selama ini tuh bukan berarti itu orangnya memang baik-baik sesehat saja. itu, baik-baik saja. Jadi don't judge book By by its cover. Tapi kalau pasienku ini dia satu keluarga gitu dari mamanya Iya, begitu juga itu pasien. dan anaknya yang berapa ya? 5 itu satu orang yang tidak. Oke. Yang dari mereka untuk range umurnya yang begitu baru terjadi seperti itu, ada gejala begitu muncul. Kayak bisa begitu ya. Nah, ini yang saya herannya kemarin, ini yang tidak kena ini bagaimana ceritanya. Nah, ternyata dari pernyataan suaminya sebenarnya istrinya ini sudah ada sebenarnya gejala seperti itu. Cuman untungnya suaminya mampu ajak untuk handle bagaimana bisa rawat istrinya yang kayak diajak bicara terus supaya tidak jalan-jalan terjadi. kah kemana kah. Jadi tidak jadi langsung tidak terlampau lanjut. parah. Tapi Baru itu yang bikin penasaran juga sih. Iya, kenapa istri, apakah jadi suami genet? istri kan Iya sih. sebelumnya. Heeh. Tapi kan mereka sudah suami istri, tapi kok bisa terjadi lagi begitu? Nah, Apakah gen kah? apakah gen? Oke. Oke, biarlah itu menjadi pertanyaan dulu. gitu.
Menarik. Mungkin bisa jadi penelitian baru. Iya. Oke. Oke, lanjut. tambah beban nih. Selama kalian dinas, kan ini kalian menghadapi orang-orang dengan gangguan kesehatan mental. Ada tidak dampak ke kesehatan mentalnya kalian? Atau mungkin dengan kalian turun ke lapangan langsung lihat pasiennya, kalian jadi tahu ternyata untuk jaga balance supaya emosionalnya kita balance itu seperti ini, strateginya seperti ini. Atau mungkin malah jadi sebenarnya kalian itu terpancing. Ada dampaknya ke kesehatan mentalnya kalian. Kalau kau? Kalau saya enggak sih, karena jarang yang kayak yang Nurul ada di Iya, perawatan. mungkin kalau Nurul kan langsung kan. Kalau punya kok kan yang hanya yang dia sudah rehabilitasi di rumah, screening yang sudah, pun kadang banyakkan dengan keluarga. Screening pun dengan anak sekolah yang belum terlalu yang gangguan psikologisnya yang terlalu parah gitu. Oke. Kalau Nurul? Jujur. Jujur betul-betul jujur. Jujurly. Jadi lebih aware sama Kesehatan mental. ya. Tapi aware-nya itu ke sisi lain. Misalnya kayak kita di jalan toh. Biasa kayak wih, ada yang panggil Kak. Begitu ya? Padahal tidak ada halusinasi saya ini. Jadi kayak langsung, saya ini sakit. Jadi kayak langsung takut. Langsung begitu. takut. Padahal biasanya kan bodo aman. Iya, padahal tapi kayak yang awalnya kayaknya, kayak oh ya sudah mungkin perasaanku saja. Iya. Biasa kayak cuma sekarang kayak langsung self diagnose kalau saya itu sakit. Iya, Jadi oke. kayak takut sendiri. Lebih memperhatikan detail-detail kecil, gejala-gejala yang ada. Bahkan jadi kayak biasa kalau ada panggilan begitu kayak misalnya toh memang itu kenyataan ada yang panggil tapi kita tidak lihat, kayak saya bilang, "Weh, tidak ada yang panggil saya ini. Tidak ada. Jangan perasaanku saja, tidak ada." Jadi kayak lebih pokoknya itu tidak ada yang panggil saya begitu. Afirmasi positif. Afirmasi yang positif. Pas kalian dinas, ada tidak mungkin kalian rasanya bosan atau kalian stres, tertekan apa? Terus bagaimana caranya kalian menghadapi itu? Mungkin kau karena Bosan, kalau saya sih bosan karena Bosannya karena apa? pasiennya tidak ada. Oh ya, oke. Pasiennya tidak ada. Itu saja sih, dan kayak tidak ada yang kita kerja. Pertama saja yang sampai keluar saja deh yang kayak aduh. Iya, kena mental saya kan. Oke, kalau Nurul kayaknya banyak deh, Iya, banyak Nurul banyak sekali. stresnya, Banyak, banyak tapi- capeknya. dari yang kau bilang bosan karena tidak ada pasien. Iya. Saya bosan padahal ada pasien. Banyak. Masalahnya yang kita lakukan di sana karena pasiennya di dalam ruangan dikunci, tidak bisa keluar. Tidak ada juga yang bisa kami lakukan. Cuman duduk. Kayak, Berarti Nurul pure stresnya itu karena askep. Kan? betul sekali. Cara menghadapinya. Apakah langsung kerja atau dicicil-cicil? Dicicil-cicil karena tulis tangan kami. Oh, askep itu tulis Ya, tangan. mulai dari BHSP, askep, Kalau SPTK. Farah, resumnya tulis tangan juga. Iya, tulis tangan juga. Oke. Itu tulis tangan. Terus kalau biasa misalnya curi-curi waktu di rumah sakit itu sebenarnya susah, bukan susah sih, lebih ke tidak enak begitu sama perawat yang ada sana. Terus kita cuma fokus batulis. Jadi jarang kami batulis di Di rumah sakit. rumah sakit, Berarti apalagi nanti pulang. ya, tapi kami di rumah sakit itu fokusnya untuk mengalihkan dari askep itu komunikasi ke pasien. Iya, jadi ada Itu- teman bicara iya. kan. Walaupun biasa kalau sudah komunikasi, apalagi mau dibahas ini, sorry ditanya semua pasien ini. Tambah-tambah ilmu juga. Badudu lah kita. Dek, yang enak itu dinas pagi sebenarnya. Karena kalau kami di ruang perawatan itu pagi, kan kami harus datang jam 7.30 itu paling lambat. Nah, jadi biasa datang jam 7 kayak lewat 10, 20 itu harus tanya semua pasien yang sudah bangun, "Bapak, sudah mandi?" Langsung dia bilang, "Sudah." Kalau sudah jawabannya, ditanya lagi, "Mau ganti baju?" "Mau." Diambilkan baju. Sudah itu ditensi. Jadi mereka tensinya itu pagi kalau di ruang perawatan itu. Oke. Tensinya pagi. Kalau misalnya dia tidak mau ganti baju, pokoknya bujuk dia sampai mandi. Bujuk dia sampai ganti baju. Pernah ini boleh kayak agak melenceng sedikit dari yang Iya, kita bahas. Boleh. Posisinya adalah hari pertama saya di sana. Itu kan kayak baru Beradaptasi. Heeh. dan baru pertama kali jadi ruang perawatan jiwa. Kayak yang kita cuma duduk,
ada kampus lain juga. Dorang fokus sama temannya, kita juga fokus sama kita-kita. Jadi kayak cuman tiba-tiba ada pasien, perawat ambilkan dulu baju. Oke. Berarti Nurul yang ambil. Nah, saya ambillah inisiatif lah saya untuk ambil bajunya. Terus ini suka tahu duluan dia ini. Terus posisinya bajunya kan itu di lemari di bawah. Terus kita harus bajongko ambil. Random bajunya ini random. Oh, karena tidak tahu apakah itu bajunya di dalam baju apa semua. Nah, saya ambillah baju dan celana. Saya tanya, "Bapak mau celana juga?" Nah, dia bilang, "Iyalah, dengan celana." Saya ambilkan celana. Pas saya kasih dia. No. Pas dia keluar, posisinya itu baju saya kasih kemeja dengan levis. Oh, oke. Kemeja dengan levis. Tapi cerita dulu. Iya, cerita dulu baru ketawa. Oke. Kemeja dengan levis. Berarti in bapak dia pakai. Oh, dia pakai lah. Wih, keren dia. Oh iya. Oh Tidi. Astagfirullah bapak, maaf. Itu bajunya. Wih, dia jalan tuh. Wih, Sain keren. Bajunya dia gulung sampai di sini. Oke. Baru kemeja kan? Coba lihat. Dia langsung datang ke ke depannya pintunya itu. Dia kasih begini. Tiba-tiba kayaknya sama air. Masalahnya itu sih yang panas sekali. Panas sekali tuh, langsung begini sama teman-temanku. OOTD dia OOTD. Levis ini. Tapi keren, memang keren. Tiap lama dia ke belakang ulang tuh. Tiba-tiba datang dia. Kemejanya dia taruh dalam, di luar baju pendek. Kenapa? Oh, panas. OOTD baru. baju kaos. Baju kaos di luar, baju anu tadi itu di dalam. Baju apa namanya? Kemejanya. Terus levisnya di dalam, di luar itu boxer. Oke, sangat terbayangkan. Berarti dia pakai 2 lapis baju. 2 lapis baju. Tiba-tiba dari belakang toh, itu ada boxer yang tadinya dia pakai. Di kepalanya sudah itu pasien datang begini. Saya keren toh. Ya Allah, oke. Ya Allah, baru kita cuman yang OOTD. Sudah sampai sekarang itu jadi ya umurnya kita lah saja, cuman kita saja yang tahu. Oke. Sehat selalu Bapak. Semoga selalu keren. Tapi dia sudah pulang. Alhamdulillah. OOTD itu sudah pulang. Pas minggu ketiga kita dinas. Nurul masih di situ. Posisinya minggu ketiga karena saya masih di rumah sakit yang sama. Minggu kedua saya di rumah sakit lain. Minggu kedua saya kembali ke rumah sakit itu, pas saya cari ternyata dia sudah pulang. Oh, berarti Nurul tidak sempat say goodbye. Ya, tapi tidak sempat lihat OOTD terakhirnya sebelum keluar. Tapi dia memang susah disuruh ganti baju. Mungkin sejak saat itu dia trauma. Nanti saya dikasih kemeja dan levis lagi. Oke. Menurutnya Farah sama Nurul, terserah siapa mau jawab duluan. Kira-kira apa kesalahpahaman orang-orang banyak masyarakat terkait dengan gangguan jiwa? Kalau saya kan ini yang awam, yang contohnya saya ambil dari keluargaku Jo, yang kayak kalau ada sedikit kayak dia ini ada mereka pikirnya yang kayak sudah berlebihan sekali. Iya, biasa stigmanya jadi kayak dia ini orang agak sakit begitu. Padahal kan mereka ini kan cuma yang kayak apa namanya, yang kayak cuma cemas begitu saja, tapi disalahartikan yang kayak yang dia ini yang kayak begitu sih. Oke, padahal biasa gangguan jiwa banyak kan. Bahkan orang yang kita lihat sehat biasa mentalnya tidak sehat juga. Itu sih. Kalau Nurul, kesalahpahaman masyarakat. Mungkin kayak tadi yang saya cerita waktu awal-awal, saya itu takut sama dorang. Tapi sebenarnya mereka sama saja dengan kita. Oke. Cuman yang membedakan mereka adalah, sudah didiagnosa kan? Iya sih, tapi yang lebih membedakannya itu adalah mereka di posisi mungkin yang tidak bisa kondisikan apa yang dia mau. Kayak dikeluarkan bagaimana. Jadi sampai akhirnya kayak lebih baik saya kayak marah saja. Sudah tidak bisa, sudah di luar kendali. Di luar kendali. Jadi
mereka sama saja dengan kita. Kalau apalagi tenang-tenang, sama saja dengan kita. Bicara kayak nyambung. Cuman ada beberapa yang memang mungkin kalau masih awal-awal dia kayak tidak bisa kontrol dirinya, ya kok ajak bicara A dia jawab Z. Tapi kalau dia memang sudah mendingan, wih, jangankan kau pertanyakan apa, sedangkan kayak jangankan kau pertanyakan ke dia itu, kenapa kau bisa masuk di sini? Kau tanya keluarganya, bebet, bibit, bobotnya, itulah dia tahu semua. Sama saja dengan berarti kesalahpahaman orang itu, orang pikir orang gangguan jiwa itu orang yang sudah tidak punya akal, sudah gila gitu, padahal tidak. Sama saja. Cuman ya itu, kalau mereka memang ada di fase lagi yang betul-betul tidak bisa mengontrol diri, barulah. Kan beda-beda juga kan, ada sedangkan stres juga ada level-levelnya kan. Betul. Ada jenis-jenis bipolarnya, anxiety dan lain-lain. Makanya kayak agak bagaimana kalau mereka langsung dijauhi. Tapi itu mereka cepat tidak bisa mengontrol dirinya. Mungkin kita ini yang dilihat orang-orang sehat lain baik saja masih bisa mengontrol diri, belum sampai di tahap yang kayak tidak bisa setahan ini. Mengamuk di saya ya, begitu. Oke, ini selanjutnya kayaknya berkesinambungan dengan yang tadi. Selama kalian mungkin mau di kampus, pada saat dinas juga, kan kalian pasti diajarkan terkait dengan keperawatan jiwa kan, di kelas juga. Ada tidak ilmu yang di keperawatan jiwa yang menurutnya kalian itu ilmu yang tidak banyak orang tahu di keperawatan jiwa? Mungkin kalian boleh sharing apa yang tidak banyak orang tahu, tapi ini loh yang saya pelajari di keperawatan jiwa, orang itu seperti ini. Gitu. Mungkin ya kalau saya pribadi itu dari cara kita mengidentifikasi. Bagaimana kita lihat mereka awalnya, kan self diagnosis itu pasti ada. Semua orang pasti pernah. Cuman untuk tahu lebih jelasnya kita harus identifikasi. Kalau misalnya kayak yang saya bilang tadi, kalau diagnosa jiwa itu yang utamanya itu ada 7. Sebenarnya semua diagnosa keperawatan sama saja. Cuman 7 ini fokusnya ke jiwa. Itu masing-masing ada SP namanya, strategi pelaksanaan. Pasti di awal itu semua dari 7 diagnosa itu yang harus kita lakukan ada identifikasi. Tanda dan gejalanya, penyebabnya. Kayak kalau misalnya halusinasi, berapa lama dia berhalusinasi. Jadi kalau misalnya kayak tidak mencukupi dari semua data-data itu, tidak bisa kita langsung bilang, dia itu halusinasi. Berarti begitu. Untuk melakukan penegakan diagnosis ini harus ya dikaji ibaratnya dulu. Kalau misalnya ada 10 ya minimal 8. Tapi kalau cuma 2 tidak bisa dikatakan dia bipolar begitu. Tidak, pasti ada lagi levelnya kan tadi yang kau bilang itu tidak bisa kita langsung samakan mereka dia dengan kita, level dari anxiety-nya kah, halusinasi. Berarti gitu. Memang orang memang butuh penanganan medis sebelum mereka diagnosis diri sendiri. Dan tidak menurutku semua orang itu harus tahu itu. Kalau tidak bisa kita langsung bilangkan orang, kok itu halusinasi. Padahal cuma kayak dengar satu kali orang berpanggil, padahal itu ada di ujung jalan sana. Atau mungkin gitu. Cuman rasa saya ini pusing mual, langsung bilang saya ini mengidap ini. Padahal masih ada 8 poin yang belum dia lihat. Itu semua orang harus tahu sih. Menurutku itu harus jadi ilmu basic. Basic untuk orang-orang. Oke. Kalau Farah ada tidak? Sama sih kayak Nurul kalau saya. Itu berarti yang tidak banyak orang tahu, tapi kalian dapatkan ilmunya di keperawatan jiwa. Betul-betul itu yang harus kita lakukan. Dan diajarkan untuk tidak self diagnose. Oke. Sepakat sih. Setelah kalian jalani praktek dinas kemarin ini, kalian tertarik tidak dengan bidang keperawatan jiwa ini? Mungkin di masa depan kalian mau, kayaknya saya mau lanjut psikologi deh, atau keperawatan jiwa atau apa dan lain sebagainya. Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kalau saya sih ada tertarik, tapi masih ya 50-50 lah. Kenapa? Karena kayak supaya saya bisa mengontrol saya punya emosi sendiri. Gitu, berarti ilmunya selain bisa buat orang, bisa keep untuk diri sendiri juga. Ada juga tidak, karena sebenarnya takut dengan yang menghadapi pasiennya. Apalagi saya yang belum pernah berinteraksi dengan pasiennya yang kayak dulu di ruang perawatan, yang kayak, tapi yang hanya saya lihat itu yang kayak di jalan-jalan, aduh, bahaya juga orang ini biasa. Iya. Tapi itu toh
Kemarin kan ruang perawatan di rumah sakit itu kan ada jiwa poli, jiwanya. Dan rata-rata saya lihat, banyak. Ada itu kemarin dia bola-balik ke sana kemari. Dia sudah di poli, dia sudah keluar, tapi kayak masih harus dirawat begitu ya. Tapi dia sudah keluar jalan ke sana kemari. Jadi kayak memang penilaian untuk dia sudah baik-baik saja itu mungkin cuman dokter yang tahu atau bagaimana. Jadi walaupun dia jalan ke sana kemari, tapi kalau dirasa dia sudah baik-baik saja, ya tetap dia keluar. Jadi Oke, Nurul berarti lagi ada tidak ketertarikan? Kalau ketertarikan dari dulu. Oke. Apalagi pas masuk jiwa kayak sebelum, ternyata. Tapi sempat dari dulu saya tertarik Kak dengan jiwa itu pas masuk ke perawatan. Tapi yang bikin Kak lagi mundur adalah pas semester 3 atau 4 kayaknya. Dinas juga? Enggak, diajar bikin askep. Oh iya. Kayak mau Kak menangis. Jadi itunya yang bikin mundur toh? Bikin mundur. Tapi pas ini kemarin dinas kayak saya bilang, kayaknya mau Kak. Mau Kak jiwa. Akhirnya saya tanyalah sama kakak perawat di sana. Kalau misalnya mau jadi perawat jiwa itu bagaimana Kak? Apakah harus ambil spesialis jiwa, spesialis psikiatri atau bagaimana keperawatan psikiatri atau apa? Dibilang dulu ada. Tapi sekarang katanya sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya kau ke tempat kerja terus misalnya daftar di tempat itu, di mana ditempatkan di situ kau. Oh, berarti tidak perlu sekolah lagi. Begitu. Tapi kalau kau maunya jiwa tapi kau ditempatkan di ruang perawatan biasa, ya kau di situ. Tinggal keputusan. Nggak ada kayak pelatihan-pelatihannya begitu. Kan kalau sekolah ulang kan sekolah. Tapi kalau pelatihan kan biasa 6 bulan yang untuk jiwa. Enggak sempat saya tanya. Berarti Nurul sudah sangat tertarik karena sampai tanya-tanya kan apakah mau lanjut sekolah atau tidak. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa pengalaman dari teman-teman kita mahasiswa keperawatan, dari Nurul dan juga Faradila. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Mungkin kedepannya kita akan bahas lagi stase-stase lain ya teman-teman. Akan bahas stase-stase mungkin Nurul sama Farah lagi, atau mungkin teman-teman mahasiswa keperawatan lainnya mau berbagi dinas-dinasnya di semester. Harusnya sih yang lain harusnya yang lain sih. Supaya pengalamannya itu kayak dapat dapat dari semua segala kan aspek, segala sudut pandang. Mungkin yang orang teh dapat, orang dapat. Gitu. Sudah bosan juga orang melihat Faradila ini. Dia terus di lembar baru. Oke, teman-teman, sebelum ditutup jangan lupa like, komen, dan subscribe di UN Media. Jangan lupa juga buat follow Instagram. Karena biasanya update-nya itu di Instagram. Instagramnya dulu, baru ke YouTube. Instagramnya un.media. Jangan lupa juga buat follow un.officialnya kita. Jangan lupa untuk follow juga guys untuk penerimaan mahasiswa baru. Ya betul. Mungkin teman-teman berminat nanti biar diundang di studio kita ya. Jadi silakan follow EPMB UN, UN.media, UN.official. Sekian dari kita teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan podcast lembar baru hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you Kak Nurul dan Kak Faradila. Terima kasih. Guys, jangan lupa metal-metal, love-love.